Ada satu istilah yang hampir tidak bisa diterjemahkan. Kalaupun diterjemahkan, mungkin terjemahan paling dekat itu adalah will power. Ya. Apakah will dan desire itu sama? Kalau dalam bahasa Indonesia terjemahkan will kehendak dan desire juga keinginan, jadi hampir sama aja. Tapi pengertian dalam bahasa Sanskrit, orang yang punya will, dia itu akan langsung menerapkan will-nya menjadi kerja nyata. Langsung, dia tidak akan bertanya lagi. Jadi kalau ada orang, kamu ketika jatuh cinta sama Rara, coba pikirkan, pernah tanya saya enggak, Bapak saya boleh jatuh cinta enggak? Enggak kan? Enggak, langsung kan? Nah itu will, itu bukan desire. Jadi kalau ada orang tanya sama saya, Bapak saya lagi jatuh cinta, nah ini desire nih. Kalau masih desire, dia pasti gagal lah. Dia belum pas dia. Tapi kalau will, langsung datang dan seperti orang bilang love at first sight gitu. Orang yang tidak punya keraguan lagi, itu will. Nah will ini tidak bisa disamakan dengan desire. Kebanyakan orang desire itu adalah pekerjaannya belum pas, tapi dia ingin menjadi kaya raya. Guru Nanak mengatakan dalam bahasa Punjabi, dia mengatakan, tanpa kemampuan aku ingin berhasil. Ini adalah desire. Orang yang berkeinginan itu kebanyakan adalah orang tidak mampu. Malas, makanya berkeinginan dia. Tapi kalau dia punya willpower, dia akan langsung melaksanakan. Nggak pakai ke tahap keinginan lagi. Dia langsung menerapkan. Will itu bisa bermacam-macam juga, Ada will yang terjadi karena sesuatu dari masa lalu yang nggak bisa dihindari. Jadi dia diarahkan untuk ke sana, ada will itu. Tapi ada will lagi yang Baba mengatakan, saya belum pernah baca dari tempat lain. Ada lagi Baba mengatakan ada divine will with divine intervention. Ini saya belum pernah baca di kitab manapun juga. Divine intervention bahwa keberadaan menginginkan saya berkehendak seperti itu. Nah ini yang saya tidak bisa menjelaskan, tapi Bapak menjelaskan bahwa ada orang yang tanpa kesadaran dia sendiri, no mind, tanpa semuanya itu, keberadaan menginginkan dia berkehendak seperti itu. Ini yang betul-betul digunakan oleh keberadaan sebagai alat. Dan itu bisa terjadi pada setiap orang. Enggak, kalau will tidak. Karena will ini di satu pihak pertama adalah bahwa mencelakakan dalam pengertian begini, ya. Kalau di masa lalu saya pernah utang sama orang, ya, dan sekarang saya harus membayar. Nah itu mau diterjemahkan gimana nih? Mencelakakan atau enggak? Membayar utang berarti menggerogoti kantong kita kan, apakah itu mencelakakan atau tidak? Saya pikir tidak, karena toh itu harus kita selesaikan. Kalau nggak diselesaikan sekarang, kita harus selesaikan di masa depan. Jadi kita harus selesaikan. Jadi kalaupun misalnya, kalau nggak salah di buku ini saya berikan contoh, kadang-kadang contoh-contoh saya agak diedit atau apa ya, jadi agak sulit dipahami. Jadi saya berikan contoh kalau ada orang tanpa sengaja misalnya, ada orang terjatuhkan karena dorongan dia atau apa. Tetap juga orang yang menjadi sebab jatuhnya orang lain, dia harus menghadapi kejatuhan juga. Jadi pasti ada sebab, ada akibat, tetapi tidak akan separah seperti kalau orang secara sengaja mendorong orang. Nah, hal seperti ini kadang-kadang will kita mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang kelihatannya mencelakakan kita, tapi sebetulnya cuma bayar utang aja, menyelesaikan utang. Betul. Yang dia katakan itu desire. Desire ini yang membuat orang gelisah. Tapi bukan kehendak. Sekarang Buddha sendiri punya kehendak. I want to become Buddha. I want to become enlightened.
Itu bukan desire. Dia sendiri punya willpower yang kuat sekali, saya tidak akan berdiri dari sini, saya tidak akan bergerak dari pohon ini. Kalau ini adalah terakhir kalinya saya bisa duduk, ini adalah terakhir kalinya, dan saya tidak akan bergerak dari sini kalau saya belum tercerahkan. Ini willpower yang kuat sekali. Jadi dia melakukan, dia tidak menginginkan, saya ingin cerah Pak, saya ingin cerah. Enggak, dia melakukan. Ini sudah jalannya, seperti willpower, seperti saya pernah memberikan contoh seorang Sikh di Osho yang suka ketawa ya. Disuruh meditasi apa, dia bilang itu urusan belakang, sekarang ada guru, dia lagi joke ya saya mau ketawa dulu, nggak cerah-cerah, nggak ada urusan. Dan Osho mengatakan dia satu-satunya orang yang sudah tercerahkan. Tuh. Orang nggak peduli pencerahan, dia sudah tercerahkan. Willpower yang kuat sekali. Pernah dengar ceritanya Bu? Iya, sing apa itu lupa. Nah itu willpower yang kuat sekali. Dia punya keyakinan yang kuat sekali. Bahwa sudah ketemu guru ya saya sudah tercerahkan. Mau apa lagi sekarang? Ketawa dulu. Memang sulit menerjemahkan hal seperti ini. Makanya Jung mengatakan kalau mau bicara spiritual, mau nggak mau kita harus berpaling ke Jung juga, siapa lagi juga harus berpaling ke barat, ke timur. Nggak bisa menjadikan barat sebagai satu referensi. Ya, Maslow juga ya.